Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ya, selamat pagi semuanya. Kita sambung pertemuan kita di pekan yang lalu, yaitu kita belajar tentang IP address, ya, IP public, IP private, dan IP khusus. Juga sudah kita menyinggung apa itu network, apa itu broadcast, kemudian juga apa itu net ID, apa itu host ID juga ya di tanggal 22 itu kemarin di YouTube-nya sudah saya posting di YouTube di sini. Jadi di sini ada dua playlist, ada dua yang sudah saya publik di pekan yang lalu di tanggal 22. Jadi bisa Anda tonton ini lagi ya. Di dua yang ini ada repeat, kemudian ada juga lanjutannya. Nah, di sini kemarin di ini juga di lanjutan ini membahas kelas A, yaitu mana host ID, mana juga net ID. Kali ini kita akan mempelajari ataupun apa itu tentang subnetting gitu ya. Subnetting itu ya, subnetting variable length subnet max ataupun VLSM ataupun classes interdomain routing ya. Jadi di sini ada dua pembahasan yang kita buat nanti ya. Yang dua ini ya. Ada subnetting yaitu VLSM, ada namanya interdomain. Nah, oke ya. Jadi mungkin saya coba buat catatan di bawah ini ya. Apa itu ini ya? Subnetting variable length subnet max ya. Jadi ini sebenarnya subnetting yang artinya untuk ya, untuk mengefisiensikan ya pembagian network gitu ya. Jadi ini salah satu mekanismenya, maksudnya mekanismenya bagaimana agar ya pembagian networknya itu sesuai dengan yang diharapkan. Yang diharapkan. Maksudnya gini, kenapa mesti ada subnetting gitu ya? Kenapa sih mesti di PLSM kan networknya gitu ya? Salah satunya ya bagaimana agar pembagian network sesuai dengan yang diinginkan, yang diharapkan ya, diinginkan atau diharapkan. Misalnya gini, misalnya di sebuah perusahaan itu ada misalnya di sini katakanlah misalnya 60 ya, 60 laptop ya, 60 komputer ataupun device yang terhubung. Nah, ingin kita ya hanya 60 ini sajalah, hanya 60 komputer ini ajalah yang bisa, yang kita harapkan alamat IP-nya itu ataupun alokasi alamat IP-nya itu ya untuk di sini aja gitu. Jadi kalau misalnya kita buat mungkin ya kita buat misalnya gini alamat IP-nya 192.168 kemudian 1.1. Kemudian ini kan otomatis subnet masknya gini 255.255.255.0. Kenapa? Ini kan kelas C. Jadi kalau misalnya dia seperti ini, maka jumlah hostnya itu di pekan yang lalu kita bahas, ini sudah pasti nanti hostnya ini adalah jumlahnya 254. Kalau misalnya 254 artinya kan banyak berkurang kan, apa banyak sisa. Jadi kalau misalnya hanya 60 ya, ini sudah berapa sisanya kan? Katakanlah ini 254 berarti 4 kemudian 15 dikurang 6 udah 194. Jadi artinya 194 ini enggak digunain ya, artinya sisa alamat IP. Nah, sisa alamat IP ini ya bisa menjadi celah gitu ya. Salah satu untuk security, untuk secure, untuk keamanan. Kalau misalnya banyak sisa kayak gini kan banyak orang bisa masuk ke dalam. Nah, tujuan daripada subnetting ataupun PLSM itu ya, PLSM itu ataupun katakan nanti CIDR, hanya metodenya saja yang berbeda nanti. Itu tujuannya adalah bagaimana membagi alamat jaringan itu lalu lintas, katakanlah alamat-alamatnya itu supaya
sesuai yang diharapkan gitu ya. Misalnya permintaan, misalnya 30 user, 40 pengguna, 50 pengguna, 60 pengguna, 70 pengguna dan sebagainya ya. Itulah berlaku yang namanya metode yang dua itu, yaitu PLSM ataupun CIDR. Hanya mungkin metodenya saja yang berbeda gitu kan. Nah, oke. Baik, sekarang gini. Kita coba bermain dengan VLSM dulu ya, PLSM dulu. Jadi PLSM itu metodenya kayak gini. Misalnya kita contohkan ya, mungkin kita mulai dari alamat subnet yang paling kecil aja lah ya. Kalau subnet paling kecil itu biasanya kan kelas C ya, sesuai dengan di kemarin yang saya bahas juga di YouTube ya, ada namanya kelas C gitu ya. Artinya kalau misalnya dilihat dari kelas C itu, maka subnet maxnya itu ya, subnetnya itu adalah subnet maxnya sebenarnya subnet maxnya yang ini, yaitu 111111. Ini sebanyak 8 kali 8 bit ya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ini 0, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi subnet maxnya itu kalau dia misalnya kelas C ya, kayak gini. Yaitu ini 11. Jadi kalau dikonversi ke desimal, maka ini adalah 255 titik ya, 255 kalau dikonversi lah gitu ya. Ini langsung saya buat 255 255 0. Nah, ini dia. Jadi apa namanya? Inilah subnet maxnya. Ini kalau desimalnya, ini kalau binernya. Nah, misalnya begini. Suatu apa namanya? Instansi, misalnya dia ingin ya di dalam networknya itu pengalamannya itu karena mungkin DPS-nya berjumlah 60 komputer ataupun 60 device, mungkin itu sajalah yang bisa terhubung gitu, maunya kita gitu ya, maunya permintaan lah gitu. Jadi bagaimana metode PLSM untuk menyelesaikan ini? Jadi begini, misalnya gini kan, soalnya misalnya hanya 60 host atau sekitarnya lah, 60 host yang bisa terhubung ke jaringan internet ataupun jaringan lokal lah gitu ya. Jadi hanya yang bisa terhubung ke jaringan internet ataupun jaringan lokal atau LAN ya. Bagaimana cara membuat ini supaya hanya 60? Kita manfaatkan yang ini, subnet maxnya ini. Nanti katakanlah misalnya IP di sini lah, misalnya diketahui ini sebenarnya ditanya ya, ini ditanya, kemudian diketahui alamat IP, misalnya kita buat alamat IP-nya 192.168, kemudian misalnya kita buat sini adalah 10, kemudian di sini adalah misalnya adalah ini kan belum kita ketahui kan, ini kan alamatnya belum kita ketahui. Katakanlah misalnya di sini adalah kita buat aja 1 gitu ya, misalnya gitulah 1. Kemudian nanti inilah alamatnya, maksudnya nanti yang akan diberikan ke setiap komputer gitu ya. Tetapi range-nya itu kan berapa? Ini kan harusnya sampai dengan 60 atau 60-an lah gitu ya. Jadi sehingga di antara yang ini nantinya itu bisa terhubung. Nanti kalau misalnya nomor yang lain misalnya 163, 168, 1 sampai dengan 254, nanti kan puncaknya 254 kalau dia kelas C. Maka ini nggak bisa terhubung lagi. Sama seperti yang kita bilang tadi kan, 60-nya yang kita inginkan, tapi kalau misalnya kita nggak batasi, nggak kita buat PLSM, maka nanti banyak sisa alamat IP. Dan itu rentan untuk jadi bahan ataupun celah daripada hacker. Jadi ditanya 60 host yang bisa terhubung ke jaringan internet, jaringan LAN. Nah,
Gini caranya ya. Jadi yang 60 ini 60 ya, 60 ini kita konversikan dulu ke kemana? Ke biner ya. Jadi 60 kalau misalnya kita binerkan, 60 itu dibinarkan berapa itu? Jadi sebenarnya gini, untuk membuat caranya mencari binernya itu gampang kan, di pekan yang lalu sudah kita buat. Misalnya rumusnya itu gini, 1 2 4 8 kemudian nambah 16. Itu hasilnya dari mana nih? Itu dari biner ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat ya, 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 1, 2 pangkat 1, 2, sorry. Kemudian 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 16, kemudian di sini adalah 32 ya. Jadi 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat ini 2 pangkat berapa tadi? Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 3 ya. Ini 2 pangkat 4, ini kemudian 2 pangkat 5. Mungkin sekitar segini ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan mendapatkan binernya ini? Mendapatkan binernya ini kalau dia 60 kan gini. Cari aja misalnya ya, ini kalau belum kita main kalkulator ya, kita belum main Excel. Cari aja misalnya biar jumlahkan ini pas di 60 yang mana kira-kira gitu ya. Misalnya 32 ditambah 16. 32 ditambah 16 itu sama dengan 48 gitu ya. Kemudian 48 ditambah 8 sama dengan 56. 56 tambah 4 sama dengan 60. Nah, ini udah 60 pas nih. Jadi otomatis kan yang di bawahnya ini kan 1. Sorry. Mana tadi? Nih. Jadi otomatis yang di bawah ini kan kalau ada nilainya 32 ditambah 16. Ini termasuk 1. Kita isi angka 1 ya. Ini juga begitu. 1 1 kemudian 1 lalu ini 0 karena ini nggak kita proses. Nah, inilah dia biner daripada 60. Nah, jadi dia itu binernya. Kalau kita hitung secara manual ya, cara kayak gini ya. Tapi kalau misalnya dibagi 2 pun bisa, 60 bagi 2, berapa sisanya ya. Itu mungkin sudah Anda ketahui ya. Nah, kemudian 60 kan, ini 60 ya. Jadi di sini panjangnya berapa bit? Di sini panjangnya adalah 6 bit. Ya. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui berapa jumlah bit yang akan berapa jumlah host yang bisa kita gunakan, atau berapa subnet max yang kita gunakan? Karena nanti yang kita ubah di subnet max-nya ini. Ini misalnya subnet max awal ya, ini saya kopikan. Ini kita proses ya. Penyelesaiannya gini. Misalnya ini adalah subnet max awal. Oke. Kemudian ini kan 8 bit nih. Ya, ini 8 bit katakanlah ini sebagai host ID kan, kalau dia kelas C itu kan dia kan host ID-nya kan di sini. Misalnya yang ini nanti, ini kan ini adalah namanya host ID. Host ID. Jadi 8 bit di akhir. Itu host ID-nya. Kemudian subnet barunya, karena kita mencari subnet baru. Nanti yang kita ubah itu adalah di sini gitu kan, di sini di angka 0 ini. Berapa nanti perubahan? Tentunya adalah ada metodenya. Metodenya bagaimana? Yaitu ingat bahwa di dalam subnet max host ID ya, di dalam subnet max host ID di sini nantinya itu nanti direpresentasikan dengan angka biner 0. Jadi nanti yang ini kan. Jadi nanti yang ini itu kita ganti dengan, kita masukkan nanti, maksudnya nanti dikurangi lah nanti 0. Maksudnya gini saya contohkan ya. Gini kan. 1 ini tetap, ini tetap. Ini enggak ada perubahan. Ini tetap 255 karena ini kelas C kita anggap. Nah, ini yang berubah. Yang berubah ini adalah nanti yang di sini. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, jumlah
ya kurang lebih 60 IP address lah ya. Nah, ini tadi membutuhkan 6 bit nilai biner. Nah, jadi dia membutuhkan tadi 6 bit nilai biner. Ini dia nilai binernya setelah kita konversi. Maka kita kurangi alokasi bit host ID-nya. Alokasi bit host ID-nya yang mana? Yaitu yang ini tadi, host ID-nya adalah 000 tadi. Yang sebelumnya adalah 8 bit. Ini kan 8 bit nih. Menjadi 6 bit. Ini kita kurangi dengan ini. Nah, kemudian ingat ya bahwa di dalam subnet max host ID itu direpresentasikan dengan angka biner 0. Nah, ini dia. Jadi kita langsung masukkan, ini kan tadi adalah 1 1 ya. Ini 1 1. Kemudian sisanya itu yang 6 ini maksudnya tadi 1 2 3 4 5 6. Ini kita rubah, maksudnya direpresentasikan, ubah ini semuanya menggunakan 0. Nah, jadi ini kita ubah jadi 0 semua. 1 2 3 4 5 6. Loh Pak, ini kan angkanya 1 1. Maksudnya tadi direpresentasikan, diganti ini menjadi 0 semua. Kemudian dimasukkanlah dia ke dalam yang 8 bit ini. Karena dia terdapat panjangnya itu cuma 6 bit, ini kan 6 bit. Kita masukkanlah yang 6 bit ini semua, tetapi dalam angka 0 semua ini. Ini. Jadi sehingga ini yang tersisa. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini cuma ini yang tersisa, berarti inilah ya, katakanlah tadi 6 bits ya, 6 bits host ID. Ini tadi yang kita masukkan tadi, host ID-nya tadi. Jadi ya, inilah dia ya, inilah dia binernya. Kalau misalnya kita desimalkan, kira-kira berapalah ini, kan gitu. Oke, ini kita kopikan lagi balik. Ini kita kopikan. Nih, berapa ya? Saya manual dulu. Sebenarnya kalkulatornya ada. Ini 2 pangkat 0, kemudian juga apa namanya? 32 tambah 32 tambah 32 64. 64 kemudian tambah 64 sama dengan 128 ya. 128. Ini udah berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kita nolkan semua. Ini kita 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini habis. Berarti kita langsung tambahkan aja yang ini. Jadi 128 ditambah dengan 64 itu hasilnya sama dengan 192 kalau kita lihat ya. Itu konversi binernya. Nah, berarti subnet baru adalah gini. 255.255.255.192 karena tadi kita konversikan ini. Jadi ini kalau kita ubah menjadi desimal, maka ini aja kita jumlahkan. Ini kita hapus semua. Hapus, lalu tambah yang ini. Sama dengan 192 lah ini. Nah, inilah nanti subnet mask yang akan kita isikan di dalam ya subnet yang baru kita tadi. Ya, jadi bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah hasil yang didapatkan range IP-nya. Ya, artinya IP yang bisa disalurkan nanti ke setiap host ya, itu 192, 168, 10, kemudian titik 1 sampai dengan 192.168, kemudian 0 ya. 0 bukan ya, 10.63. Nah, jadi dia 63 dia kalau misalnya dia subnet max-nya seperti demikian, ya. Lalu di sini net max-nya itu adalah net max-nya berapa? Ini dia tadi net max-nya. Yaitu 255 192. Networknya adalah networknya itu adalah 192 kemudian 168 10.0. Kemudian broadcastnya adalah ya, broadcastnya adalah
192 168 kemudian 10.63. Jadi yang bisa digunakan alamat IP-nya itu adalah yaitu mulai dari ya 192 ya 168 kemudian 10 kemudian mulai dari 2 sebenarnya ya. Mulai dari 2 sampai dengan 62. Jadi karena apa? Satu di sini digunakan mulai dari satu ini untuk gateway sebenarnya nanti. Yang satu adalah untuk network sudah digunain, kemudian untuk broadcast sudah digunain sampai 63. Berarti kan ini kan 63, berarti dikurangi 2. Jadi sekitar 62 IP lah nanti yang bisa digunain. Sekitar 62. Jadi itulah cara pembagiannya menggunakan apa? Menggunakan PLSM. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang lain lagi nanti kasusnya misalnya adalah saya pengen lah misalnya sebanyak 120 laptop yang bisa terhubung. Kan gitu. 120. Masukkan aja rumusnya sini misalnya 120. Masukkan di sini. Katakanlah misalnya jumlahnya adalah sebanyak 16 misalnya. 16 laptop saya pengen terhubung gitu. Bagaimana caranya di PLSM ini? Langsung aja kita buat sini 16, kemudian kita konversikan di sini berapa bit. Berapa bit lah dia 16 ini? Kalau kita lihat di sini 16 misalnya kan 16 berarti kan yang 8 tambah 4 10 12 tambah 4 sama dengan 14 15 ini enggak dapat ya. Nah, kalau misalnya seperti demikian dari sini aja berarti langsung nih 16 berarti 16 yaitu 1 ya. Nih. Berarti kalau dia 16 berarti 1 2 3 4. Nah, itu udah 16 deh itu. Ini dia 16. 1 2 3 4 5. Jadi cuma 5 bit doang. Jadi kalau 5 bit ini 5 bit doang ini kita masukkan ke sini. Jadi di sini nanti berubah menjadi berapa? Ini berubah menjadi 5 ya. Maksudnya gini, 1 kemudian ini 1 2 3 4 5 karena ini adalah 5 bit. 5 bit di sini. Berarti nanti berubah menjadi subnet masknya seperti demikian. Ini dia. Jadi kuncinya tadi begitulah cara penyelesaiannya. Nah, baik ya. Selanjutnya ini mungkin yang sangat menarik ya, tentang apa namanya? Tentang CIDR ya. CIDR ini ya sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk mengefisiensikan gimana supaya alamat IP itu tidak banyak sisa. Tujuannya adalah ya, salah satunya adalah pasti itu adalah untuk memperlancar lalu lintas jaringan juga. Karena banyak IP kan nanti banyak terbroadcast semua gitu. Untuk apa di broadcast semua? Maksudnya broadcast itu ini kan alamat yang akan tertuju ke semua host ini. Pasti network ini juga semua gitu kan. Sementara DPS-nya cuma segitu doang gitu. Jadi ada lagi cara yang kedua namanya CIDR. Jadi nanti ya seperti itu ya, bisa kita langsung implementasikan di laptop kita. Misalnya tadi yang ini bisa dimasukkan alamat ini ke dalam ini. Misalnya saya coba di sini di Ethernet, lalu change adapter option, kemudian di sini lalu kita masukkan properties, lalu di bagian ini di bagian inilah kita masukkan nantinya. Misalnya kita masukkan sini 192 168, kemudian di sini 10, kemudian titik 2 misalnya. Ini kita ubah menjadi 192. Ini kan bisa diinput kan. Jadi artinya kita sudah membuat panjang daripada subnet max-nya itu ya, panjang daripada host yang digunakan itu hanya mencapai ya mulai dari 2 atau mulai dari 1 sampai dengan 63. Seperti itu dia.
Jadi kalau seperti itu membuat apanya ya, perhitungannya demikian, kemudian implementasinya bisa kita langsung terapkan di di TCP/IP network Ethernet yang kita gunakan. Baik, selanjutnya coba saya jelaskan tentang yang namanya CIDR ya. Nah, jadi kalau CIDR itu dia identik ada namanya prefix, misalnya gini kan, 192 168 10 1 per, misalnya adalah katakanlah per 27. Nah, tapi cakupannya ini, ingat, cakupannya ini cuma sampai 32. Prefix per berapa? 32. Kenapa? Karena IPv4 itu kan panjangnya 32 bit. Jadi sebenarnya mewakili bitnya ini ya. Nah, mewakili bitnya karena apa? Ini kan 8888, jadi 32 bit. Jadi CIDR itu dia identik di sana, ada prefixnya, ada di sini per. Misalnya kalau misalnya di bawah 192.168 101 per 27, ini maknanya apa? Nah, ini CIDR lah ini kalau dia ada prefixnya. Nah, kalau misalnya mencari demikian, bagaimana? Berapa lah panjangnya nih kalau seperti ini? Prefixnya adalah per 27 gitu. Nah, si CIDR metodenya misalnya gini. Jadi rumusnya gini. Apa namanya? 2 sama dengan ya, di sini nanti ada namanya pangkat ya. Ya, 2 itu berasal dari angka biner tadi. Kemudian di sini pangkat ya. Pangkat berapa? Misalnya pangkat 32 dikurang X. Nah, 32 itu adalah jumlah ya, menandakan jumlah bit keseluruhan ya sebenarnya. X itu adalah ini prefixnya ini. Nah, jadi kalau misalnya per 27, maka kita cari lagi nih. 2 sama dengan pangkat 32 dikurang 27. Kira-kira hasilnya sama dengan 5 ya, 32 ya, 12 dikurang 7 kan 5. 3 ini kan nggak ada lagi sisanya. Maka di sini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 sama dengan 32. Gini doang. Jadi cuma 32, artinya hanya 32 ya. Kalau misalnya diapakan pasti ya, ada namanya netmax ya. Netmax network ya. Network dulu, kemudian ada namanya broadcast ya. Berarti kalau misalnya 32 ya, artinya dikurangi 2 lah. Berarti host yang bisa terhubung ke internet ataupun ke jaringan lokal ia hanya 30. Berarti otomatis prefix per 27 ini adalah jumlah hostnya itu hanya 30 host. Nah, jadi itu dia maknanya. Jadi sebenarnya lebih simpel di sini. Cuman kan yang yang menarik itu dia lebih enak pakai rumus langsung. Tetapi sebenarnya di bagian netmax pun sama juga nantinya 220 pasti nanti juga berubah sesuai dengan yang kita cari dengan PLSM tadi. Jadi kalau misalnya demikian, maka nanti ya jumlah hostnya ini adalah sepanjang tadi katanya adalah 32 host. Ini sebenarnya totalnya adalah 30 host yang bisa terhubung. Kenapa? Karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 ya. 32 dia ya. Jadi nanti netmaxnya kira-kira berapa gitu ya. Netmaxnya kira-kira berapa lah itu. Kalau misalnya dia 32 ya, 2 pangkat 5. Jadi kira-kira berapa lah itu ya. Netmaxnya itu ya 255 titik. Ini berapa ini? Sekitar berapa ini coba? Oke. Nanti dulu ya. Kemudian network ya. Network adalah 192 168 kemudian 10.0 itu mulai dari 0. Kemudian broadcastnya
cache ya, yaitu 192, 168, kemudian 10 ya, titik berapa ini? Titik 31. Oke. Nah, oke, baik ya. Jadi nanti range-nya itu di sini ya. Range IP address-nya itu range IP address-nya adalah 192.168.10.1 sampai dengan 192.168 kemudian 10.30. 10 sampai dengan titik 30 ya. Jadi kalau ini prefix per 27, nanti kalau per 27 ini berarti kira-kira alamat ya, alamat yang akan didapatkan ya, alamat yang akan didapatkan untuk netmax-nya itu adalah sekitar yaitu 224. Nah, kenapa demikian? Nah, kan gitu. Kenapa demikian? Ini untuk mendapatkan cara ini ya. Ini kan masih kosong. Netmask ataupun subnet max-nya. Karena apa? Ya 200 misalnya ini, apa namanya? Tadi adalah 30 host gitu ya. 30 ya, 30 apa namanya? 30 host yang kita dapatkan. Maka kalau misalnya dia per 27 ya, per 27, kemudian maka nanti kita coba cari ya, dia berkisar nanti sekitar 224. Kalau misalnya dibinarkan jumlahnya ini adalah, kita coba cari di Excel dulu. 224 sama dengan ya, ini biar agak cepat sedikit, yaitu desimal to binary. Ini kita masukkan, yaitu sekitar yaitu 1100, kemudian ini ya, jadi angka satunya itu adalah 3, kemudian nolnya adalah 5, sekitar 224. Nah, jadi dia mengacu ke sini. Jadi jumlahnya daripada apa namanya, prefixnya itu bisa diturunkan langsung ke sini. Makanya nanti kalau misalnya lebih mudah lagi untuk mencari ini, bisa juga menggunakan yang namanya kalkulator subnet max gitu ya. Bisa digunakan menggunakan apa namanya, kalkulator subnet max. Nah, jadi itu dia ya, ada namanya VLSM, ada namanya CDR ya, yang tujuannya adalah untuk mengefisiensikan ataupun mengurangi alamat IP ya, yang akan dihubungkan ke setiap komputer ataupun ke setiap device ya. Baik ya, apa namanya, sebentar ya. Nah, jadi bisa sebenarnya kita langsung cari gitu ya. Oke, bisa sebenarnya langsung kita cari menggunakan kalkulator ya. Menggunakan apa? Menggunakan kalkulator. Salah satu adalah kalkulator yang terkenal itu bisa menggunakan IP kalkulator yang ini. Nah, ini barusan saya buat. Ini misalnya saya buat di sini adalah katakanlah tadi ini subnet max adalah per berapa? Per 27, ada nggak sini? Per 27 ini. Nah, ini ada per ini. Ya, per 27 yaitu 224. Karena langsung sudah dikonversikan ya. 224. Ya, 110000. Kemudian kita langsung calculate. Oke. Maka hasilnya adalah demikian. Ini prefixesnya ya. Jadi kalau di CIDR itu
ini ada langsung prefix. Kalau misalnya per satu itu berapa host yang bisa terhubung. Ini tadi dia, yaitu 1 sampai dengan 30, artinya inilah yang bisa digunakan hostnya. Jadi broadcastnya itu adalah sampai dengan 31. Kemudian total number of hostnya itu adalah 32, tetapi yang hanya bisa digunakan itu adalah yaitu mulai dari 1 ya, mulai dari 2 sebenarnya sampai dengan, kalau ini kan biasanya untuk gateway nih. Digunakan untuk pintu gerbangnya, otomatis tuh misalnya. Otomatis digunakan di gateway-nya. Ini kalau si ID-nya yaitu prefix per 27. Nah, beginilah cara istilahnya kalau misalnya kita pun tidak paham untuk membagi jaringan itu, bisa kita langsung buka kalkulator net di secara online. Misalnya implementasinya seperti ini. Ya, bisa saya besok entah kita praktek, bisa kita menggunakan MikroTik salah satunya. Jadi alamat IP yang akan bisa digunakan itu seperti demikian. Network ini mulai dari 1 sampai dengan 30. Ini adalah 31 broadcastnya. Jadi keseluruhannya itu adalah 32. Ini terhubung ke semua device ya, ke semua alamatnya. Maksudnya ke semua alamat yang terhubung ke dalam jaringan. Tetapi alamat yang ini tidak bisa digunakan ya. Ini network address, ini juga broadcast, ini juga sudah disalurkan ke semua host yang bisa digunakan oleh laptop ataupun komputer ataupun device-nya ya, device laptop device yang terhubung ke dalam sebuah jaringan adalah yang ini, usable host range. Nah, ini dia. Nah, ini dia kalau misalnya prefixnya per 27. Nah, kalau misalnya kita coba hitung-hitung lagi balik kan ribet gitu kan. Pokoknya intinya adalah Anda mengerti yang namanya VLSM dan CIDR. Apakah Anda membuktikan menggunakan VLSM pun bisa nih. Kalau misalnya Anda diketahui 60 atau misalnya saya pengen deh misalnya 200 laptop yang bisa terhubung gitu, hanya 200 saja, atau misalnya cuma 10 atau bahkan cuma 2 laptop saja yang bisa terhubung. Itu bisa dilakukan dengan cara metode VLSM ataupun menggunakan CIDR. Kalau CIDR ya buat aja sini prefix per 30 ya. Kalau 32 kan udah pasti nggak ada ya hostnya. Per 32 siapa hostnya? Kalau misalnya kita buat di sini per 29, semakin tinggi yang namanya semakin tinggi ininya, maka semakin kecil lah dia hostnya. Kalau misalnya nanti per 30, karena sampaikan per 32 doang aja. Kalau misalnya 199, 19 atau 10.10.10 kemudian per 32, maka ya hostnya cuma satu doang. Bahkan lebih kecil, pokoknya dia semakin tinggi bahkan sama dengan, maka dia akan semakin kecil lah jumlah host yang di-create ataupun yang dibuat untuk dihubungkan ke dalam suatu jaringan. Jadi itu dia maksud dari tujuan daripada VLS dan CIDR itu, tentunya adalah kita supaya paham ya bagaimana membagi sebuah alamat-alamat di dalam komputer, terutama di dalam pengalamatan ya TCP/IP ataupun alamat internet protokol ya, yang bisa kita implementasikan di sebuah kantor ya, sebuah tempat bekerja ataupun yang ada ya media komputernya. Jadi cara menghubungkan seperti itu. Kenapa perlu PLSM? Kenapa perlu CIDR? Salah satunya adalah untuk mengefisiensikan alamat-alamat itu supaya tidak banyak alamat IP yang sisa. Jadi kita menutupi, salah satunya adalah untuk mengurangi celah daripada hacker. Ya, itu dia. Barangkali ini yang bisa saya ya sampaikan di materi kita di pertemuan hari ini. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.